ya kesenian dan kebudayaan itu merupakan bagian daripada fitrah manusia. Katanya fear factor ya. Jebolan, betul-betul jebol loh. Nggak bisa masuk. Ya. Jebol makanya. Bukan expect terus tapi kalau dia fear factor yang makan-makan kalajengking itu loh. Parah. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulla dalilun ala khilafihi. Telah pergi dan mentari tak bersinar lagi, entah sampai kapan. Yusko, Yus, antum barusan nyanyi. ya nunggu waktu aja, nunggu berbuka. Sudah habis ngaji, sudah khataman 4 kali, zikir 1000 kali. Kok apalagi ya? Udahlah ngaji, ya nyanyi dulu lah. Iya sih. Beneran? Buat musir kecoak apa? Iya, buat ngusir kuyang. Cuman gini, Us. Kok antum emang boleh nyanyi dalam Muhammadiyah? Masya Allah, ini bagus nih. Ya, Sembari kita hukumnya buka puasa, Oke. kita bahas nih tentang nyanyi dan kesenian itu sendiri. Oke lah. Hukumnya apa, Us, kalau nyanyi? Iya, Us. Jadi Muhammadiyah sendiri itu sudah banyak dokumen-dokumen, kajian-kajian ya yang membahas tentang kesenian. Mulai dari, sebentar saya ambilkan ya, biar saya buktikan gitu loh. Itu bukan karena nggak hafal, Bukan karena nggak hafal. Bukan karena nggak hafal. Untuk memastikan aja. Iya. Bayangkan Tapi loh. kalau lirik lagu antum hafal. Hah? Lirik lagu antum hafal. Enggak sih, tadi makanya saya pegang HP itu lihat lirik. Emang kita ahli gimmick emang kita. Jadi sudah pernah dibahas sejak Munas tahun 1995 apa ya, di Aceh itu ya. Nah itu dibahas tentang bagaimana Muhammadiyah melihat seni dan budaya. Menarik nih. Kemudian itu dikuatkan lagi pada ini ya, di tahun 2000 ini, kebudayaan dan kesenian dalam perspektif Islam, dan ditanfidz sebagai hasil dari Munas Tarji ke-22. Wah. Nah, di situ di dua draft itu, bukan draft ya, dua putusan itu mengatakan bahwa seni dan musik itu gimana, Us? Apakah ada aturan-aturan bakunya, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, atau jangan-jangan semuanya nggak boleh, atau semuanya boleh bebas? Ini luar biasa sekali. Iya, mungkin musik dulu aja, Us. Oke, boleh. Musik dulu, ini tertarik. Kan luas banget. Ya, benar. Kita ke musik dulu. Hukumnya apa, Us, nyanyi kayak antum tadi? Justru ini, Us, musik itu bagian daripada kesenian dan kebudayaan. Jadi kalau kita mau lihat musik secara komprehensif, berarti kita lihat seni dan budaya secara umum dulu. Oh, harus gitu ya? Iya. Jadi ya di dalam beberapa dokumen resmi ini disebutkan bahwa ya kesenian dan kebudayaan itu merupakan bagian daripada fitrah manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dengan berbagai unsur, diantaranya adalah mereka punya unsur rasa, cipta, dan karya. Ya, sehingga di antara ekspresi kehidupan manusia itu adalah kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Karena ada unsur itu saja. Oke. Unsur itu. Sehingga dari situ saja, maka orang yang secara mutlak mengharamkan atau tidak membolehkan seni dan budaya itu sudah bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Cakep banget ini. Ya. Bagaimana mungkin Allah melarang seni dan budaya, padahal seni dan budaya bagian daripada ciptaan Allah itu sendiri. Dan Allah itu adalah zat yang maha indah. Zat yang maha indah. Gokil banget. Nah itu
prinsip yang pertama Oke. atau nilai dasar yang pertama dalam yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Jadi cara pandang Muhammadiyah di dalam melihat kesenian dan kebudayaan. Lalu yang kedua, agama itu sendiri adalah satu ajaran yang menciptakan kesenian. Jadi kan kita tahu bahwa agama itu terdiri dari 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan keimanan atau sesuatu yang ada di dalam batin manusia. Yang paling dasar saja. Iya, yang paling dasar keimanan. Tetapi keimanan itu tidak hanya diekspresikan melalui af'alul qalb, tindakan-tindakan hati. Tetapi juga dia diekspresikan melalui tindakan yang sifatnya jawarih, tindakan luar seperti itu. Yang tindakan luar itu diatur oleh syariat. Nah, ekspresi keimanan seorang muslim itu kemudian melahirkan kebudayaan. Oke. Contohnya, misalnya di dalam Islam orang beriman dan mengakui bahwa satu-satunya zat yang pantas disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada keimanan itu adalah manusia beribadah kepada Allah. Nah, ekspresi ibadah itu butuh tempat. Iya. Ya, butuh sarana. Betul. Contohnya seperti pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat, tempat berupa masjid, musola. Nah, ekspresi itu kemudian melahirkan tadi Betul. berbagai macam. Jadi seperti pakaian sholat di berbagai budaya kan, kalau di Beda-beda. Indonesia jadi Peci. sarung. Kalau ya. ini antum Kok sarung? sarung kayak gini. Aduh, Dipakai di sini. aduh. Puasa soalnya. Puasa Jadi sangat agak tradisi Indonesia disorientasi sekali. nih. Iya. Oke. Jadi sarung. Ya, karena sarung. Muska mungkin punya pengalaman perang sarung gitu kan. Oh. Bukan Maka sarung, salib loh. Oh, iya, iya, perang astagfirullah. sarung. Perang Karena sarung sarung. dipakai di sini. Iya, iya. Oke. Termasuk juga masjid. Masjid itu kemudian kan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan kesenian setempat. Makanya kalau di Jogja bentuk masjidnya mirip seperti joglo. Kemudian ada masjid-masjid Cengho, tahu nggak masjid-masjid Iya, yang Cina. ya apa strukturnya apa namanya arsitekturnya bergaya kesenian Cina. dan Kalau lain ini baju dari mana? Tibet ya? Loh, ini baju dari pemberian. Oh, pemberian. Kalau pemberian itu sulit. Tapi memang sulit. seninya kelihatan bukan seni Jawa sih. Iya, Iya, bukan benar, seni apa lumayan. kan? Ini seni gratis. iya. Lebih kayak seni-seni ya, yang penting bonusan lah. Ini ekspresi tangan antum begini kayak Ini seni. kayak 50.000 lah kayak buat bajunya antum lah. Parah. Ini Oke, seni, guys. seni. sorry. Oke, Kayak bagus-bagus. gitu. Iya, masuk akal, masuk Oke. akal. Jadi yang Iya. kedua itu jadi agama Islam itu sendiri khususnya yang merupakan bagian dari agama yang menciptakan kebudayaan. Karena mau nggak mau kebudayaan itu bagian dari peradaban dan Islam itu salah satu visinya adalah menghidupkan peradaban Islam. Ya itu. Nah, itu yang Terus, kedua. yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, maka di dalam Islam itu ada aturan-aturan tentang kesenian dan kebudayaan. Nice, Nah, ini. jadi patokan awalnya disebut al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalilun ala khilafihi. Kalau di dalam HPT Jilid 3 ini ya, ada kesenian dan kebudayaan perspektif Muhammadiyah. Oke. Nah di situ disebut pada asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menyelisihinya. Nah di antaranya itu seni itu adalah sesuatu yang boleh. Jadi kalau ada kesenian atau ekspresi kesenian ya, karena nanti kan dimensinya banyak nih. Kalau yang disebutkan di sini paling tidak ada 3. Yang pertama seni dalam bentuk benda atau relief seperti patung, kemudian Gantungan lukisan, kunci Iya. gitu. nah kemudian apa nih coba? Apa? Getuk. Apa, Us? Harus Ini apa? kayak gini apa nggak tahu. Nah, saya juga nggak paham. Oke, nah kemudian Apa sih ini? nah terus itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua seni suara. Oh. Oke. Nah, Antum tahu, Ana, suaranya nah iya bagus banget. bagus. Jebolan Indonesian Jawa Idol. Indonesia. Luar biasa loh. ya. Antum katanya Fear Factor ya? Jebolan, betul-betul jebol loh. Gitu.
Nggak bisa masuk. Ya. Jempol makanya. Bukan X Factor tapi kalau dia Fear Factor yang makan-makan kalajengking itu loh. Parah. Itu. Jadi beberapa seni yang diafirmasi. Ya. Terus abis itu yang ketiga, Nah, yang ketiga lupa. Coba Kita buka dulu. Apa tadi itu? Tadi jadi yang pertama dalam bentuk Benda. benda. Ya. Berarti Kedua. itu tadi ada gantungan kunci mungkin, Iya, betul. ada ornamen-ornamen rumah, Ukiran, gitu ya, ya. ukiran-ukiran, terus hiasan-hiasan dinding dan Oke. seterusnya. Heeh. Yang kedua tadi ada dalam suara. Ya. Suara di situ ini nggak Usko sambil nyari nih ya biar ada kerjaan dikit. Iya, betul. Suara di situ apakah yang sifatnya harus buatan dalam arti memang kita mengaransemen sebuah lagu atau sekarang tuh kan lagi tenar banget Rafef. Ya, Jadi apa? kayak mereka memadukan suara-suara alam tapi jadi satu lagu bagus banget gitu loh. Kayak digabung gemericik air, Ya. suara apa namanya Piano. gesekan daun, Oke. terus dan lain sebagainya lah, Itu burung-burung. berarti suara yang alami. Suara yang Bukan alami. dibuat. Iya. Nah, itu gimana? Apakah Eh. nanti akan dijelaskan ya Yusko Iya, ya. iya, iya. Tapi Oke. yang ketiga dulu. Iya, yang Yang dulu ketiga apa? itu adalah jadi yang pertama itu tadi seni patung, seni lukisan Benda, dan oke. seni relief. Kemudian yang kedua itu ada seni suara. Ya. Kancing saya terbuka. Sorry, saya tutup dulu. Seni suara dan seni pertunjukan tari. Oh, bertunjuk. Nah, sama yang ketiga itu seni bahasa, seni sastra baik melalui prosa, puisi, Oke. novel, Oke. gurindam, Hmm. gurame, Gurame. Ada dari Ya, kayak gitu. gurita. gurita, Oke. takoyaki. Ya, betul. Oke. Kita kembali ke sini. Ayolah. Oke. Ada Kita kemana-mana. yang jelas ada 3 tuh Sat ya. Benda, Ya. suara, Mm-mm. habis itu satunya lagi Benda, bahasa. bahasa yang 3 Iya, ya. Yang tiga bahasa. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, Us. Tadi yang Ya. masalah ukir-ukiran. Ini kan emang cukup polemik banget ya. Di Betul. beberapa saudara-saudara kita juga ada yang benar-benar mengharamkan yang namanya seni pahat patung itu. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan menyerupai makhluk hidup. Oke. Begitu kan. Apalagi memang berangkat daripada hadis yang terkesan Ya, eksplisit lah. la'anallahu Iya. Al-musawwirun Betul. Ya. Nah itu gimana Uskus sebenarnya memahami hadis itu dan kemudian sampai mengejawantahkan ke dalam seni masalah pahat itu. Nah, seni ini benda menarik itu. ini. Termasuk berarti seni lukis juga di sini. Betul, Ya, masuk iya, di oke. situ. Iya. Gimana berarti, Us? Nah, menarik ini teman-teman sekalian. Jadi di putusan di sini dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu di dalam melihat seni itu harus melalui 3 pendekatan atau harus melalui 3 perspektif. Yang pertama adalah pendekatan yang kita kenal dengan bayani. Ya mau tidak mau seni apapun itu ya tentu harus didasari oleh landasan yang sifatnya qauliyah. Landasan yang sifatnya teks-teks keagamaan. Tetapi kan kita tahu bahwa Muhammadiyah mengamini apa yang terdapat di dalam teks itu tidak harus selalu sifatnya eksplisit. Yep. Karena kalau selalu sifatnya eksplisit, maka ya mohon maaf, akibatnya Islam itu tidak akan bisa menyahuti berbagai persoalan. Karena kita tahu bahwa teks-teks itu sifatnya terbatas. Ya, tetapi juga ada nilai-nilai di dalam teks itu yang sifatnya universal, ada yang sifatnya prinsipil, ada yang sifatnya abstrak gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua adalah burhani. Nah, burhani itu bagaimana melihat seni itu dari sudut pandang ilmu-ilmu lain. Contohnya misalnya bagaimana melihat kesenian dan kebudayaan dari ilmu sosiologi, melihat dari sisi kesejarahan, ya psikologi dan lain sebagainya. Bahkan sampai kesehatan. Ya, kesehatan dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, pendekatan irfani. Jadi bagaimana seorang muslim atau Islam itu memang melihat kesenian itu tidak hanya apa yang tampak dari seni itu, tetapi makna di balik kesenian. Seperti makna di balik simbolitas, makna di balik biasa bahasa sastra dan lain sebagainya. Kajian-kajian semiotik ya Ustaz. Nah, gitu. Nah, dari situ maka misalnya kita 3 ini kita terapkan pada persoalan patung, misalnya. Ya, jadi Muhammadiyah melihat tidak hanya menghukumi
hukum membuat patung atau hukum melukis hanya dari satu hadis saja secara parsial. Parsialnya dalam arti hanya mengambil satu teks hadis saja dan hanya melihat makna secara tekstual saja. Ya, tidak seperti itu. Karena kalau kita hanya mengambil satu teks hadis saja dan hanya melihat teks itu secara hanya berdasarkan pada makna tekstual saja, ya kita akan diarahkan pada ketidakbolehan membuat patung, ketidakbolehan melukis secara mutlak. Oke. Meskipun hadis itu hadis yang sahih, katakanlah riwayat Bukhari dan Muslim, Ustaz. Ya, justru kalau kita hanya menggunakan dua itu melihat hadis secara parsial, melihat makna hadis secara tekstual gitu loh. Nah, sekarang tapi kalau kita menggunakan tiga tadi, maka kita akan melihat hadis itu menjadi sebagai salah satu dari banyaknya dalil yang berkaitan dengan patung. Oke. Nah, kalau kita terapkan tadi itu, berarti hadis yang mengatakan bahwa tidak bolehnya membuat patung, itu apakah ada dalil-dalil yang lain yang dia menjelaskan secara lebih umum lagi atau mungkin dengan sudut pandang yang berbeda? Ya. Apakah Muhammadiyah menemukan itu? Muhammadiyah menemukan contohnya, itu. Setidaknya dua. Yang pertama adalah peristiwa ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Oke. Di mana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran secara ringkas diceritakan Nabi Ibrahim agar punya argumentasi untuk membantah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, beliau menghancurkan berbagai macam patung, lalu menyisakan patung yang paling besar. Yep. Ya kan? Agar tadi punya argumentasi secara rasional bahwa patung ini tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, di dalam buku ini itu menjadi simbolitas yang sangat nyata, maksudnya isyarat yang sangat nyata bahwa sebenarnya patung itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim bukan karena patungnya itu sendiri. Benar. Tetapi karena fungsi dari patung itu. Iya. Ya, dihancurkan alasannya karena patungnya digunakan sebagai kesyirikan. Tetapi patung yang dibiarkan fungsinya justru untuk menegakkan ketauhidan. Betul. Nah, itu. Itu bagus banget ya. Iya, makanya. Berarti melihatnya memang dari luar itu ya fungsinya. Pakai wawasan kebermaksudan gitu. Iya, wawasan kebermaksudan sehingga melihat. Betul. Jadi kesenian itu pada asarnya apapun ya tadi pada asalnya itu boleh. Yang bisa merubah hukumnya adalah ilah yang mendampinginya. Oke, itu satu. Nah, itu makanya makanya berdasarkan dalil-dalil itu dalam fatwa Muhammadiyah dan juga di sini disebutkan bahwa ya kalau dipakai untuk kesyirikan, hal-hal yang buruk ya, nah itu memang tidak boleh ya. Tetapi kalau digunakan untuk pendidikan, sebagai ekspresi kesenian, ya itu tidak apa-apa. Karena jangankan patung. Mungkin hal-hal lain yang tidak representatif untuk dijadikan media kesyirikan pun sekarang bisa Yusko dijadikan media untuk kesyirikan, nggak harus pakai patung juga. Iya, makanya. Gitu. Berarti memang kita memahaminya mesti secara istiqro' maknawi semua dalil-dalil ini. Karena kalau kayak gitu nanti jadinya kayak tebang pilih. Terus gimana dong dengan dunia kedokteran yang sangat membutuhkan anatomi tubuh yang sangat rigid bahkan sampai separu-paru aliran darah venanya mesti ada. Perlu ada ya tengkorak kan pada akhirnya. Iya. Benar. Melihat peragaannya itu betul banget. Terus nanti jadinya ada eksklusivitas. Dalil ini nggak berlaku untuk orang-orang kedokteran kan jadi gitu kan nggak banget. Ternyata masuk banget di Yusku. Iya, sangat terus, masuk pastinya. Itu tadi yang masalah patung ya. Berikutnya apa Ustaz Rafef yang jadi polemik juga di luaran sana? Tadi sebelum argumentasi kan tadi pertama dalilnya baru satu itu yang Nabi Ibrahim. Satunya lagi tentang apa? Nabi Sulaiman. Apa nih? Ya, yaitu jadi memperlihatkan Nabi Sulaiman itu ya salah satu bentuk peradaban di masa beliau yaitu hiasan-hiasan. Di antaranya adalah hiasan-hiasan dinding, hiasan patung. Bahkan nabi-nabi yang sebelumnya juga ada Yusko. Sampai disebutkan di tafsir At-Tanwir. Bahwa memang kepiawaiannya mereka tuh memang mendesain bangunan, membuat arsitektur yang megah dan seterusnya. Benar sekali ya. Iya, artinya tidak ada jadi masalah lagi bagi orang yang
pakar dalam seni ukir gitu kan, membuat patung dan sebagainya. Betul. Oke, untuk masalah benda oke lah Ustazah. Kita ganti ke masalah suara. Nah, nice yang ini. kedua itu. Ana merasa gusar banget karena Ana jadinya nggak bisa lanjut ke kancah internasional. Gitu. Ini sangat khawatir ketika sudah naik panggung diturunkan lagi Ustadz. Iya. Luar biasa. Ya, Ana takut diarak. Jebolan Indonesian Idol tadi ya? Iya. Oke, masalah suara Ustadz kan itu menjadi perdebatan yang mungkin sampai yaumil kiamah nggak akan selesai Ustadz. Berat yaumul kiamah. Berat sekali memang. Allah. Antum yakin ya sampai hidup sampai yaumul kiamah? Insya Allah yakin. Antara pro dan kontranya musik Ustadz. Iya. Kalau hidup nggak yakin ding. Nah, gitu. Ada satu fatwa menarik. Yang ditanyakan kepada Majelis Tarjih, ada seorang perempuan yang dia punya YouTube, ya, dan dia mendapatkan penghasilan dari YouTube. Ya, terus dia suatu ketika mendapatkan ceramah bahwa suara perempuan itu aurat. Nah, dan juga ada kaitannya dengan musik. Nah, gimana itu? Nah, akhirnya di Majelis Tarjih menjawab, yang pertama itu ya tadi, musik itu dan suara itu sendiri bagian daripada kesenian. Maka berlaku padanya kaidah asal al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu termasuk suara dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Apalagi tadi lagi-lagi musik itu ya mau tidak mau kalau kita lihat secara lugawi ya, secara linguistik, musik itu kan sesuatu yang bernada itu kan namanya musik. Iya, betul. Bahkan orang mendengkur pun itu bagian daripada musik. Hujan ini yang lagi turun juga itu musik. Benar Suara alunan udara pagi ya yang membelai dedaunan, embun pagi di puncak bukit ya. Itu semua adalah musik. Bahkan cara kita berbicara tiap daerah kan beda-beda ya. Betul. Kayak Sunda itu mungkin mengalun lembut. Betul. Namun ayam-ayam yang berkokok itu musik. Bahkan tasbih itu bagian daripada musik. Iya, benar-benar. Oh iya. Karena semisal seperti ombak lautan, itu kan digambarkan seperti sedang bertasbih. Tapi juga mengeluarkan suara Ustaz. Ya kan. Itu juga bagian dari musik. Secara linguistik ya, tidak bisa kita itu bagian daripada musik itu. Namun sebenarnya ada batasannya nggak Ustaz terkait musik itu Ustaz? Nah, kan ini batasan-batasan itu ada tentunya. Gimana? Jadi di sini disebutkan tidak hanya musik ya. Semua kesenian itu paling tidak yang pertama adalah ada batasannya dan juga ada tujuannya. Batasannya itu ada 5 di sini disebutkan. Yang pertama bahwa kesenian itu sebaiknya adalah sesuatu kesenian itu harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kesenian itu penting dijadikan alat untuk meningkatkan keimanan dan jauh dari hal-hal yang sifatnya kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat. Kemudian yang ketiga, kesenian itu juga bisa jadi media di dalam membersihkan kejiwa, tazkiyatun nufus. Ya, seperti para sufi muslim ya yang mengubah syair agar bersuara kan. Ilahi las tulil firdausi itu kan kalau hanya dibaca ilahi lastu firdausi ahla kurang merasuk. Betul Ustaz. Sebagaimana gitu awal syair itu ditemukan kan nggak ada rasanya. Yang konon itu kan syairnya Abu Nawas ditemukannya di bawah bantal itu kan. Katanya dianggap sebagai bukti Abu Nawas itu bertaubat. Karena dalam sejarahnya katanya Abu Nawas itu pernah minum minuman. Orang yang nakal. Orang yang apa lagi? Suka nggak puasa. Terhadap surgamu sungguh aku bukan orang yang pantas. Ini kenapa ya kok kesannya kayak menyerang saya menginformasikan. Gitu. Apakah saya tampang-tampangnya pernah mengharamkan musik? Ingat loh, anak artis Indonesian Idol loh. Sorry. Ingat loh. Tapi kalau teks itu hanya diam saja, mungkin nggak akan enak dinikmati. Benar tapi banget kan sih. Karena ada inisiatif dimusikkan, musikalisasi puisi. Obat
hati. Asik. Itu ono 5 perkara nih. Oke. Nah, itu yang kedua tadi ya. Ya, Jadi suara. dia membersihkan ketiga, membersihkan jiwa Oh iya. dan ada kemaslahatannya tidak di situ membersihkan jiwa, ada kemaslahatan dan tidak mengandung unsur kemaksiatan dan kezaliman. Oke. Nah, Itu yang jadi kedua ya. Justru kalau ada orang yang mengekspresikan kritiknya terhadap sesuatu terus dilarang, itu mengganggu kebebasan di dalam berseni. Kayak dan lagu apa, berbudaya. Usko? Contohnya. Oke. Nah, kita lanjut poinnya tadi. Yang kelima. baru ditangkap itu, Usko. Hah? Ya kita bahas ya. Suka kebun. Ya. Oke, kita lanjut lagunya. Kita lanjut. Oke. Oh, nggak tahu. Iya, Mau di setel? Enggak, ini kita Oh, lanjut enggak. dulu. Nanti kita Enggak. setel ya. Oh iya. Oke, yang selanjutnya. Musik sebaiknya juga diarahkan untuk bisa menghasilkan kebajikan dan menambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai musik itu melalaikan dari hal yang positif. Contohnya misalnya musik dengan lirik-lirik yang terlalu berlebihan, ya, mencintai seseorang. Contohnya mungkin malam chaos ini ku terasa sepi. Itu gimana, Usko? Itu kan juga malah justru mendorong Iya. kemaksiatan ya. Iya, betul. Itu sih. Kabarnya Usrafef kemarin ini TikTok live pakai lagu itu. Nggak tahu lagu itu, Masya Allah. Jadi ini Usrafef ini jebolan pondok-pondok yang sangat-sangat menjaga hafalannya, Yusko. Masya Allah. Jadi dia cuma tahu biasa, lagu itu ya. cuman Astagfirullah Robbal. Ya, lanjut. Oke itu ya. Ya. Jadi harus musik itu menghasilkan kebajikan. Iya, benar. Dan tidak boleh melalaikan. Iya. Ya. Jangan sampai musik justru kita rasa-rasanya membuat kita bergantung kepada manusia. Iya. Aduh. Ya kan? Saya punya teman, Yusko. Ini mohon maaf nih, agak-agak gimana ya. Iya. Dia itu gak bisa, mohon maaf, Lepas. BAB kalau nggak pakai musik. Nah, itu sih Musik-musik yang menurut saya. sedih. Waduh. Jadi kalau pakai musik yang sedih, dia baru BAB-nya itu khusyuk. Itu sih agak Nah, berlebihan itu kan berarti sih. dia menggantungkan Iya. metabolisme tubuhnya pada lagu-lagu yang kayak mahal ini yang Tapi itu lagu beneran, Us. sedih-sedih. Oh iya ada, Us. Berarti setiap masuk ke kamar mandi akan Bawa ada headset. Dia pasti akan bawa headset. Bisa Gitu. banget ya. Coba bisa disebutkan nama, alamat orang ini. Eh, rahasia. Kayak yang tadi suka kebun. Oke. Ya, rahasia. Nah, Kita lanjut. yang terakhir katanya prinsip yang sebaiknya seni, musik, budaya juga sebaiknya adalah sesuatu yang membuat pencerahan peradaban dan tidak menyebabkan perpecahan, kemunduran. Nah, tadi sesuatu yang sembrono justru membuat seseorang itu kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim, ya, malah justru lebih suka kepada nilai-nilai asing yang bertentangan dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Ya tadi ya malam kios itu tadi kan. Oke. Itu Kalau sangat- contoh lagu yang membangun peradaban apa, Yusko? Tadi kayaknya Yusko sempat nyanyi Iya, tuh iya. di belakang. Ini- Perda gimana, Yusko? bukan. Sang surya Oke. telah bersinar. Atau yang di Solo bangun kuat. Sampai Ustaz Bukan Rawi tuh nggak mau. Indonesia Raya, Us. Astagfirullah. Indonesia. Oh. Ya, oke. Iya, Ya. Oke. benar. Indonesia Raya memang. Oke. Membangun peradaban dan Membangun iya, peradaban. mengekspresikan jati diri seorang negarawan, Us. Benar. Iya. Gitu Kabur kan. aja dulu sih itu nggak masuk ya. Nggak masuk. Lah itu menghindari hashtag kabur aja dulu. Iya. Tapi korupsi kalau sudah- aja dulu. Aduh. Oke, lanjut. oke. Terus Oke. tadi udah 5 ya. Terus Nah, gua, jelasin apa namanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar ketika kita sedang berseni dan atau kita mengasah musikalitas kita. Iya. Ini 5 prinsipnya penting banget, Ustaz. Memang. Sangat penting. Jadi sehingga dari 5 prinsip ini sebenarnya kita juga tahu apa larangan-larangan ketika kita berseni. Di antaranya ya apapun itu, mau musik, mau apa tadi? Mau patung, mau sastra dan sebagainya. Yang pertama tidak boleh ada unsur kesyirikan, bid'ah, khurafat dan tahayyul. Oke. Yang kedua tidak ada unsur kezaliman.
yang ketiga tidak ada unsur kemaksiatan. Yang keempat tidak ada unsur keterlalaian. Nah, dan yang kelima tidak ada unsur kemunduran, perpecahan dan kecerobohan dan Yusko, sebagai konklusi. Bisa jadi lagu-lagu yang mungkin tadi sudah berbau religi, tapi ketika kita kemudian lagu itu menjadikan kita melalaikan hal-hal yang wajib, itu juga bisa jatuhnya menjadi tidak dianjurkan atau terlarang begitu. Karena ya ada aja orang yang memang kemudian mengambil kesempatan-kesempatan itu kan Yusko. Yang berikutnya Yusko yang mungkin juga jadi penutup, berarti beberapa teman-teman di luar sana itu kan menjadikan terapi saraf mereka, beberapa itu kan menerapi saraf-saraf kayak mungkin teman-teman yang teman-teman yang ini loh, yang anak-anak dia biasanya nggak bisa tenang kalau nggak pakai musik. Oh, mohon maaf, anak-anak yang ini ya, yang disabilitas itu apa? Iya, yang luar biasa lah gitu. Ya, anak luar biasa. Luar biasa. Nah, itu kan biasanya dia selalu diperdengarkan musik gitu ya. Nah, mungkin itu kalau dari sudut pandang tadi yang sampaikan Yusko ya tidak masalah untuk kesehatan, tapi jangan sampai kemudian mendominasi dari setiap lantunan yang ada di telinganya, karena toh murotal juga bisa karena dia ada lantunannya gitu. Oke. Begitu Yusko. Oke. Jadi terima kasih pada saya juga mau bagi-bagi tiket gratis konser. Konser apa? Sore ini saya ada konser suka berkebun. Suka berkebun. Oke. Oke. Yuk, mari Yusko kita lihat saya konser. Terima kasih. Iya.